Bungul disuruh, aku kada usah melajari kada buhuk maka mana hooknya? Kada dapat nem cari. Makanya am dilihati orang baca cari itu nih nah hook nah hook na bungul. Ini ikam nih nang kayak ikam nih kebodohan nih kan nih patut di video gasan. Malu supan dari video-video. Aduh, jawaban lu nah. Ada dikunci pula. Lapas nih. Betul. Ini ya. Luka halus ini sakit kan nih? Aduh, merenyut bang. Bujur juga. Bujuran. Ada nggak? Bawa berokok dulu nih. Nah. Betul. Bujur jangan berdarah, terjapang, merenyut. Ada apa pang ini? Bujur. Ada itu. Ayo bujur. Bujur juga kan tuh panik ya. Udah nggak pernah jarang banyak. Jangan bergerak bagian aja sini bagian nah, jangan diangkat ke atas. Jangan ke atas, bagian aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Atmo ID. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit mengenai gigitan ular ya. Sebenarnya begini, mengapa saya mau membahas sedikit mengenai gigitan ular? Karena beberapa hari lalu sahabat saya atau kerabat saya yang biasa membantu merawat ular-ular dan satwa liar lainnya yang hasil dari rescue ya, si Dani, sebut saja si Dani, sahabat saya itu tergigit jenis ular berbisa tinggi. Ularnya ada di sini dan ular ini hasil dari rescue kawan-kawan. Ya, si Dani kemarin menghubungi saya dan saya terkejut ya, karena dia mengatakan bahwasanya tergigit ular ini, kobra ya, ular kobra, keluarga dari elapid. Ya, jadi begini, setelah saya lihat, ya lukanya hampir tidak terlihat sama sekali dan ya ada darah sedikit saja. Si Dani tidak terinjeksi bisa dari kobra ya. Mungkin si Dani karena panik ya, lalu dia merasakan ya seperti dia bilang nyeri gitu ya. Jadi alhamdulillah si Dani tidak menunggu waktu 1 hari, bahkan tidak sampai setengah hari, si Dani baik-baik saja ya. Jadi begini, ada 2 jenis gigitan ular ya, gigitan ular berbisa ya, pastinya ular berbisa. Yang pertama ada dry bite atau gigitan kering, dan ada wet bite atau gigitan basah ya. Jadi begini, dry bite atau gigitan kering biasa terjadi pada ular-ular bertaring belakang dari keluarga kolobrid ya, dari keluarga kolobrid seperti boiga dan lain-lain. Kenapa? Karena letak taring bisanya yang jauh ada di belakangnya. Jadi sangat kecil kemungkinan ketika kita terserang atau tergigit ular berjenis kolobrid itu terinjeksi atau disuntikkan bisa dari ular itu, karena posisi taringnya di belakang. Terkecuali ular itu sudah mengunyah sampai ke belakang, bisa saja kita tersuntik
bisanya ya, tersuntik bisanya. Jadi begitu. Nah, sedangkan wet bite atau gigitan basah biasa terjadi pada ular-ular dari golongan Elapid atau dari keluarga Elapid dan Viperidae ya. Jadi ular-ular dari Elapid yang mana memiliki taring bisa Proteroglypha ya, yang dimana posisi taringnya ya memang pendek, lebih pendek daripada taring pada viper. Karena taring pada viper adalah Solenoglypha ya, taringnya sangat panjang. Namun posisi taring bisa dari keluarga Elapid ini di depan. Jadi sangat kecil kemungkinan kita bisa selamat atau dry bite saja, terkena gigitan kering saja, sangat kecil kemungkinan. Ya 10%-nya kita selamat lah dari gigitan basah ya, 10%-nya. Dan seperti yang terjadi pada si Dani, mungkin saja Dani karena panik. Jadi gigitan basah ini pada king cobra ya, yang jenis yang dari kobra lah ya, king cobra atau kobra keluarga dari naja. Jadi menurut penelitian yang pernah saya baca, ular terpintar adalah king cobra. Bisa menakar atau bisa saja tidak mengeluarkan bisanya, saat kita tergigit. Itulah mengapa menurut hasil penelitian itu king cobra bisa dikatakan ular yang terpintar ya. Dia bisa tidak menginjeksikan atau tidak menyuntikkan bisanya pada kita ketika tergigit. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa pernah tergigit kobra, king cobra maupun viper dan ular-ular berbisa lainnya, namun tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan efek apa-apa, bukan berarti kita sudah kebal bisa ya. Bisa saja itu dikarenakan dry bite atau gigitan kering, yang dimana bisa tidak masuk ke dalam tubuh kita atau tidak terinjeksi ke dalam tubuh kita ya. Kalau saya kepada kawan-kawan saya tidak pernah mengajarkan untuk pre-handle ya, karena saya dan kawan-kawan bukan pawang, bukan pemain atraksi. Nah begitu. Jadi kita selalu mengedepankan yang dimana namanya edukasi. Jadi kita harus selalu safety seperti ini. Kita selalu pakai hook. Jadi kita dalam bertugas ya, khususnya kawan-kawan reptile rescue, kita selalu safety ya, selalu safety. Tidak ada yang namanya menyombongkan diri bahwasanya kita memiliki kemampuan untuk menangani satwa-satwa liar seperti ular, biawak dan lain-lain untuk dievakuasi ya. Oke. Selanjutnya kemarin kan saya sempat dengan cepat untuk memberi penanganan cepat kepada Dani. Saya melakukan pembidaian dengan alat seadanya ya, dengan alat seadanya. Lalu kita tunggu reaksinya, dan di saat itu juga saya mencoba menyiramkan air panas ke gigitan ular tersebut. Itu saya mendapat saran dari kawan-kawan reptile rescue ya, yang berpengalaman, yang dimana katanya bisa membunuh bisa. Namun ada lebih baik setelah dilakukan pembidaian segera dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Ya, sebenarnya banyak beberapa cara kita melakukan pembidaian. Itu fungsinya agar yang dimana luka gigitan tidak banyak bergerak, dan setelah itu kita langsung bawa ke rumah sakit. Dan ada juga cara, tapi ini tidak untuk ditiru, karena ini salah sekali menurut medis, tidak berfungsi. Ada yang dilakukan dengan cara diikat
ya, diikat untuk menghambat aliran darah ya. Malah itu bisa menyebabkan nekrosis ya, nekrosis. Dan ada juga yang di mana bekas gigitan dibuat luka baru lalu disedot. Jangan pernah menyedot bisa pada luka gigitan, apalagi yang dimana gigi kita tidak bagus ya, atau gigi kita berlubang. Jangan pernah untuk menyedot, kecuali menyedot dengan alat bantu ya, dengan alat bantu. Tapi saya tidak menyarankan cara penanganan dari gigitan ular berbisa dengan cara diikat maupun disedot. Langkah pertama yang lebih baik adalah dibidai atau dimobilisasi, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan lebih intens ya, lebih aman lah. Jangan ditunggu-tunggu lah, karena ya bisa saja dalam waktu setengah jam kita kehilangan nyawa karena bisa yang sudah mengalir ke dalam tubuh. Apalagi bisa pada kobra dominan dengan kandungan neurotoksin, sitotoksin ya, yang dimana menyerang saraf dan jantung. Sekali lagi saya ulangi, ketika tergigit jenis ular berbisa jangan pernah diikat, dibuat luka baru, atau diisap, jangan pernah. Langkah yang benar adalah dimobilisasi atau dibidai seperti kita patah tangan. Ya, sekiranya itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.